Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 5 bab 5 topik A, bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memprediksi akibat jika manusia tidak bernafas. Peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme pernafasan pada manusia, dan peserta didik dapat merefleksikan pentingnya menjaga kesehatan organ pernafasan. Pertanyaan esensial: apa yang terjadi jika tidak bisa bernafas? Bagaimana organ pernafasan membantu kita bernafas? Dan bagaimana cara merawat kesehatan organ pernafasan kita? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Saat Mia dan Ian lari pagi, ada bau yang tercium oleh hidungnya. Tahukah kalian bagaimana proses Mia dan Ian bisa membedakan bau sampah dan bau kue putu? Kita mampu membedakan bau kue putu dan sampah karena hidung kita loh. Rongga hidung termasuk ke dalam organ yang berperan dalam sistem pernafasan. Yuk kita coba mengetahui proses kerja organ pernafasan pada tubuh dengan melakukan aktivitas berikut. Alat dan bahan: 1 buah botol plastik bening ukuran besar sekitar 1,5 liter, 1 meter selang plastik kecil diameter kurang dari 1 cm, 1 buah balon besar sekitar 9-10 inci, 2 buah balon kecil sekitar 5 inci, 1 buah karet gelang, 6 plastisin secukupnya, dan 1 buah gunting. Langkah percobaan: yang pertama adalah membuat selang Y dengan cara siapkan 1 buah selang plastik dengan panjang 6 cm. Buat lubang di salah satu sisi selang tepat di tengah-tengah seperti ilustrasi berikut. Kemudian siapkan 2 buah selang dengan panjang masing-masing 3 cm. Lalu buat salah satu ujung masing-masing selang menjadi runcing. Berikutnya masukkan selang dengan panjang 3 cm ke dalam selang yang bagian tengahnya telah dilubangi sehingga selang membentuk. Agar tidak ada celah udara, berikan plastisin pada cabang selang. Langkah kedua adalah memasang selang Y dan balon. Ambil 2 balon kecil dan ikat pada selang plastik yang tadi dibentuk huruf Y. Ikatkan balon pada masing-masing bagian selang potongan pendek. Lalu agar tidak ada celah udara, tempelkan selotip pada sambungan antara selang dan bahan sehingga terbentuknya seperti berikut. Langkah ketiga adalah membuat model dada menggunakan botol. Ambil botol plastik bening, potong bagian bawah botol dengan ukuran kurang lebih setengah botol menggunakan gunting. Ambil sebuah balon, kemudian potong menjadi 3/4 bagian. Ikat bagian kecil ujung balon. Langkah keempat adalah membuat model paru-paru. Ambil tutup botol plastik bening, kemudian lubangi tutup tersebut dengan ukuran lubang sebesar diameter selang plastik. Masukkan selangnya yang sudah dirangkai ke dalam botol melalui bagian bawah botol. Tutuplah botol menggunakan tutup yang telah dilubangi. Pastikan selang Y masuk ke dalam tutup botol. Tutup botol rapat-rapat sehingga tidak ada celah udara. Gunakan plastisin pada tutup botol di sekitar selang. Setelah dirangkai bentuknya menjadi seperti tutup lubang botol bagian bawah dengan potongan balon dan ikat menggunakan karet gelang. Langkah kelima: setelah alat percobaan selesai dirangkai, lakukan eksperimen paru-paru buatan dengan cara sebagai berikut. A. Tarik balon bagian bawah botol ke bawah. Perhatikan apa yang terjadi dengan balon yang ada di dalam botol. B. Kemudian lepaskan balon bagian bawah botol ke bawah. Perhatikan apa yang terjadi dengan balon yang ada di dalam botol. Langkah keenam: tuliskan hasil pengamatan kalian pada lembar kerja di lampiran 5.1 yang akan diberikan oleh guru kalian. Seberapa kuat paru-paru milikku? Nah anak-anak, paru-paru setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Pada umumnya jenis kelamin juga mempengaruhi kapasitas paru-paru. Mari kita lakukan aktivitas berikut ini bersama-sama agar kalian mengetahui kapasitas paru-paru setiap orang. Alat dan bahan: 1 jerigen ukuran 5 liter, air, selang air, spidol besar, baskom plastik.
Langkah percobaan pertama, siapkan baskom yang hampir penuh berisi air. Yang kedua, isi jerigen dengan air. Caranya dengan membenamkan jerigen ke dalam baskom berisi air yang telah disiapkan sebelumnya. Langkah ketiga, baliklah jerigen tersebut dengan cepat tanpa mengangkatnya ke luar dari air. Langkah keempat, simpan salah satu ujung selang di dalam mulut jerigen, sedangkan ujung selang satunya kalian pegang dekat dengan mulut. Hiruplah udara melalui hidung dalam-dalam dan embuskan napas kalian dengan kuat melalui ujung selang di tangan. Amati napas kalian akan memaksa sebagian air keluar dari jerigen. Tandai tingkat air pada jerigen dengan spidol. Kosongkan jerigen dan isi dengan air sampai pada tanda yang tadi dibuat. Lalu catat hasilnya. Volume air mewakili kapasitas vital paru-paru kalian. Lakukan bergantian dengan anggota kelompok kalian dan catat hasilnya pada lembar kerja 5.2. Lakukan pengukuran ulang. Namun sebelum mengukur kapasitas vital paru-paru, setiap peserta didik diharuskan berlari selama 1 menit. Selanjutnya catat hasilnya pada lembar kerja 5.2. Diskusikan hasil percobaan tentang kapasitas vital masing-masing individu berdasarkan jenis kelamin dan aktivitas pada lembar kerja. Mari refleksikan bersama-sama. Yang pertama, bagaimana proses bernafas pada manusia? Ya, saat bernafas kita menghirup oksigen melalui hidung, kemudian udara melewati trakea, bronkus, dan menuju paru-paru. Di sana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen disebarkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan lewat mulut. Yang kedua, mengapa manusia untuk hidup dan bertumbuh perlu bernafas? Iya, dengan bernafas kita mendapatkan oksigen yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi dan menghangatkan tubuh. Apakah hubungan antara frekuensi pernafasan dengan aktivitas seseorang? Ya, semakin tinggi aktivitas seseorang, maka frekuensi pernafasannya semakin meningkat. Hal ini dikarenakan energi yang dibutuhkan lebih banyak untuk mendukung aktivitas tersebut. Apakah kalian sudah menjaga kesehatan organ pernafasan dengan baik? Ya, tentunya sudah dong. Kita harus selalu menjaga kesehatan organ pernafasan. Apakah lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kesehatan organ pernafasan kalian? Mengapa? Ya, lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kesehatan organ pernafasan. Jika kita hidup di daerah industri atau pabrik atau kota besar yang mengandung banyak polutan, tentu akan menjadi faktor gangguan pernafasan. Berbeda halnya jika kita hidup di daerah pegunungan yang udaranya masih bersih. Mari belajar lebih lanjut tentang organ pernafasan manusia. Sekarang kita akan berjalan-jalan ke saluran pernafasan. Ini saatnya kita menyadari bahwa kita bernafas. Dengan demikian kalian dapat menelusuri pernafasan secara sadar dan organ-organ tubuh mana saja yang digunakan untuk bernafas. Yang pertama adalah hidung. Bayangkan saat kalian sedang berjalan, tiba-tiba sebuah truk pasir lewat dan membuat debu-debu berterbangan. Spontan kalian segera menutup hidung agar tidak menghirup debu-debu tersebut. Tapi sayangnya tetap saja ada debu yang masuk ke dalam hidung. Beruntungnya pada hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernafasan kita. Tanpa hidung kita tidak dapat menghirup dan mengembuskan nafas dengan baik. Faring. Udara yang masuk dari hidung akan melanjutkan perjalanan ke faring. Faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Di faring inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Tenggorokan dan cabang tenggorokan. Kemudian udara diteruskan ke tenggorokan dan melewati pipa saluran udara bercabang menjadi dua. Percabangan itulah yang disebut sebagai bronkus. Pada persimpangan tersebut terdapat sensor batuk. Jika ada nasi atau benda asing pada saluran pernafasan, maka benda itu akan didorong ke atas dengan cara batuk. Itu sebabnya jika tersedak, secara spontan kalian akan batuk. Hal ini untuk menghindari masuknya benda-benda asing ke dalam paru-paru. Paru-paru.
Semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. Tanpa paru-paru, kita tidak mungkin bisa bernafas. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh. Manusia mempunyai dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan kiri. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Dalam alveolus akan terjadi pertukaran udara antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan nafas. Diafragma. Antara rongga dada dan rongga perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Ketika menarik nafas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang nafas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Kosakata baru. Alveolus adalah bagian di dalam paru-paru yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen adalah gas yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar kita dapat tetap hidup. Karbon dioksida adalah salah satu gas yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita saat kita bernafas. Mekanisme pernafasan manusia. Tahap 1 adalah menarik nafas. Saat menarik nafas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kotoran akan disaring saat melewati hidung, trakea, dan bronkus. Tahap 2, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Tahap 3, membuang napas. Setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, napas akan dihembuskan. Otot diafragma akan relaksasi, paru-paru mengempis, dan gas karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Gangguan pernapasan pada manusia. Pernahkah hidung kalian terasa tersumbat dan sulit bernafas menggunakan hidung? Tentu rasanya sangat tidak nyaman. Sebenarnya hidung tersumbat hanyalah salah satu bentuk gangguan sistem pernapasan pada manusia. Jika salah satu bagian dari organ pernapasan bermasalah, secara otomatis sistem pernapasan pun akan terganggu. Berikut beberapa gangguan pernapasan yang biasa terjadi pada manusia. Yang pertama adalah influenza atau flu. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung kita dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernafasan. Yang kedua adalah asma. Asma merupakan akibat dari penyempitan saluran nafas. Sesak nafas menjadi tanda awal dari penyakit ini. Biasanya sesak nafas dibarengi oleh mengi atau wheezing yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan nafas. Bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada bronkus atau saluran udara dari dan ke paru-paru. Pada umumnya, bronkitis dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Tuberkulosis. Tuberkulosis atau yang biasa disebut TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri penyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernafasan penderita, misalnya saat batuk atau bersin. Jadi, kita perlu berhati-hati agar tidak tertular penyakit ini dari orang lain yang menderita TBC. Nah, anak-anak, hari ini kita telah mempelajari bahwa tubuh memiliki sistem pernafasan yang membantu kita untuk menghirup oksigen sehingga kita dapat hidup. Sistem pernafasan terdiri atas hidung, tenggorokan atau faring, bronkus, dan paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang berperan sangat penting dalam proses pernafasan kita. Paru-paru tersusun atas banyak alveoli atau gelembung-gelembung udara yang sangat kecil yang dikelilingi pembuluh darah kapiler. Pada alveoli terjadi pertukaran udara antara oksigen dengan karbon dioksida. Ada banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan seperti flu, asma, bronkitis,
pneumonia atau radang paru-paru, kanker paru-paru, tuberkulosis, dan sebagainya. Kita perlu menjaga kesehatan organ pernafasan dengan cara olahraga dengan teratur, makan makanan yang menyehatkan, tidak merokok, dan menghindari polusi udara. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.